Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Mutaffifin, surat yang ke-84, tetapi nomor urut turunnya nomor 83. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun, celakalah, kecelakaanlah, kebinasaanlah, lil mutaffifin, untuk orang-orang yang curang. Jadi dari ayat ini saja, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita beritahu oleh Allah bahwa orang-orang yang curang itu akan celaka, akan binasa. Lah kok kenyataannya banyak orang curang kok enak ya hidupnya? Kok hidupnya bahagia kelihatannya? Duitnya banyak, padahal curang itu orang. Jawabannya, ini ancaman dari Allah untuk mereka dan akan dilaksanakan ancaman itu nanti pada waktunya. Dan tidak ada yang tahu waktunya itu kapan persisnya terjadi selain Allah. Ya, jadi kita jadi penonton saja. Dan ayat ini pelajaran buat kita. Yang penting kita jadi orang, jangan jadi orang yang curang. Itu dulu. Ya, ini ayat yang pertama. Sebagian ahli tafsir, bahkan banyak ahli tafsir menerangkan bahwa kata wailun ini, kalimah atau kata wailun ini artinya adalah wadun fi jahannam. Jurang atau lembah atau jurang di neraka jahannam. Jadi mereka yang curang ini nanti akan masuk ke dalam neraka jahannam di jurangnya yang paling dalam. Lalu siapa mereka itu? Kita lihat ayat berikutnya. Alladzina idzaktaluna 'alan nasi yastawfun. Setelah Allah berfirman, celakalah, binasalah, neraka wail untuk orang-orang yang curang. Siapa sih mereka? Orang-orang yang curang yang dimaksud oleh Allah pada asalnya, saya ulangi, pada asal mulanya adalah orang-orang yang kata Allah, alladzina, orang-orang yang idza, apabila, iktalu, mereka menakar alan nasi, dari manusia. Ala di sini bimakna min. Ala biasanya artinya itu atas, di atas. Tapi di sini maknanya min. Jadi alladzina, orang-orang yang idza, ketika, iktalu, mereka menakar, alan nasi, dari manusia, dari orang lain, yastaufun, mereka minta sempurna.
Jadi waktu menakar sesuatu yang bisa ditakar, apa saja yang pakai takaran, itu mereka mintanya yang baik loh ya, nakarnya. Itu. Menakarnya yang benar loh ya. Atau menghitungnya yang benar loh ya. Menimbangnya yang benar loh ya. Itu mereka kalau sedang menakar kepada manusia, mereka selalu minta disempurnakan takarannya. Takarannya minta sempurna. Tetapi sebaliknya kata Allah di ayat berikutnya, wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Wa idza dan apabila dan ketika kaluhum kalu mereka menakar hum kepada mereka orang lain, ya, mereka ketika menakar kepada anas, kepada orang lain, au atau wazanuhum ketika mereka menimbang untuk mereka orang lain, yukhsirun mereka selalu mengurangi takaran dan timbangan untuk orang lain. Ketika minta kepada orang lain menakar dan menimbang untuk diri mereka, mereka minta timbangannya dan takarannya sempurna. Tetapi ketika mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Ketika mereka membeli beras, membeli gula pasir, membeli bensin, membeli oli, ya, membeli apa lagi? Membeli bensin di pom bensin, membeli oli di pom bensin juga misalnya, membeli beras sama pedagang beras, membeli beras kepada pedagang beras, atau membeli gula kepada pedagang gula, dan apa sajalah yang diukur, ditakar, ditimbang, mereka minta, aku beli 100 liter loh ya, bensin, 100 liter, yang benar loh ya, 100 liter. Nah, setelah beli beras, beli bensin, beli oli, beli gula, dibawa pulang. Lalu dia jual lagi. Bensin, oli, beras, gula, dan seterusnya. Mereka jualnya eceran karena pedagang kecil. Kalau pom bensin kan pedagang besar. Ya, ya betul enggak? Pom bensin itu pedagang besar. Kalau enggak punya duit banyak enggak bisa punya pom bensin. Betul ya? Izinnya aja jut-jut itu. Besan saya, mertua anak saya, pengusaha pom bensin. Minta izin untuk mendirikan pom bensin itu jutaan, Pak. Ya. Nah, mereka pulang dari pom bensin, lalu dijual lagi bensinnya. Jualannya per liter. Taruh di tempat-tempat. Ada kalanya botol, ada kalanya jerigen kecil. Bilangnya ini 1 liter. Kalau betul yang mereka sudah takar tadi, ya tahu, itu tadi betul-betul 1 liter, dia bilang ini bensin 1 liter. Pak, beli bensin berapa? 1 liter, 2 liter, 2 liter. Nah, ya udah 2 liter diambil 2 botol. Yang katanya 1 botol itu 1 liter. Kalau betul itu 1 liter, saudara sudah berbuat baik.
Kenapa? Karena memudahkan orang. Walaupun harganya lebih mahal daripada waktu harga di pom bensin, enggak masalah. Ya namanya orang berjualan itu memang tujuannya cari untung. Saudara beli di pom bensin 1 liter, sekarang bensin berapa Pak 1 liter Pak? Premium saya enggak tahu. Pertalite aja saya enggak tahu, saya enggak pernah perhatikan. Pokoknya saya beli berapa? 200.000. Saya beli bensin 200.000 Pak, itu mobil dinas itu. 200.000 itu 3 minggu baru habis Pak. 200.000. 3 minggu baru habis Pak. Nah, saya ngirim uang ke keluarga untuk beli bensin. Oh, jangan tanya kalau bensin, apalagi orang Jakarta sana. Aku kasih tahu, aku ini beli bensin 200.000 itu 3 minggu loh. Kamu kok sebentar-sebentar minta uang bensin terus. Jawabannya apa? Jakarta ini Jakarta, bukan Sampit katanya. Astagfirullah ya. Ya sudah. Hah? Punya Pak Wahid sebulan ya? Ya. Lah Pak Wahid cuma sini masjid. Saya sini rumah sakit, sini kimia farma. Masya Allah. Saudara beli bensin Pertalite berapa Pak Wahid? Saya pakai Pertalite. Oh, Pertamax ya, lebih mahal. 10 ribuan ya. Ya, taruhlah bensin itu harganya 10.000, saudara beli di pom bensin 10.000. Kemudian dibawa pulang, ditakar lagi, jual per liter. Menjadi 10.500 atau 11.000, enggak apa-apa. Bahkan 15.000 pun enggak apa-apa. Asal ada yang mau beli aja. Enggak apa-apa, itu halal. Jangankan jualnya 15.000, saudara jual 2 kali lipat sudah. Beli di pom bensin 10.000, saudara jual per liter 20.000, enggak apa-apa, itu halal itu. Asal ada yang mau beli aja. Walaupun yang beli sambil muring-muring. Muring-muring itu bahasa Jawa Timur itu. Ambil marah-marah. Wah, si itu nih jual bensin eceran kemahalan bang. Wah, jual 20.000 seliter, aku di pom bensin kan cuma 10.000, ya sudah kamu beli sana dia, pom bensin sana. Dengan entengnya pada, nggak apa-apa, itu menurut hukum Islam itu halal, walaupun itu kurang barokahnya. Barokahnya kurang. Harta yang barokah itu adalah ketika kita membeli, lalu kita menjual kembali, harganya tidak terlalu mahal. Itu barokah harta itu. Saudara berjualan, menaikkan harga lebih dari yang lainnya, dan laku, dapat untung besar. Iya, tapi barokahnya berkurang. Harta itu kurang barokahnya. Harta yang barokah itu bagaimana sih? Harta yang barokah itu bisa menghasilkan pahala yang banyak. Harta yang tidak barokah itu walaupun banyak tapi tidak barokah, itu tidak menghasilkan kebaikan, tidak menghasilkan pahala yang banyak. Jadi kalau saudara kepingin dapat barokah yang banyak, ya tirulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga pedagang, Rasulullah itu pedagang juga. Pernah jadi pedagang beliau, jualan di pasar. Makanya seorang orang musyrik Mekah sampai pernah mengatakan, masa sih utusan Tuhan kok jalan-jalan di pasar jualan sih? Apa ini? Utusan Tuhan kan duduk di rumah manis, terus kalau dia minta butuh duit tinggal bilang aja. Dia perlu duit tinggal bilang, ya Allah berilah saya uang, terus turun uangnya. Menurut mereka begitu. Nanti kita ketemu ayatnya dalam surat Al-Furqan kalau nggak salah. Ya. Rasul jalan di pasar-pasar, mereka protes. Masa Rasul utusan Tuhan kok jalan di pasar-pasar? Kok sama dengan kita manusia biasa? Loh, memangnya Rasul itu bukan manusia? Rasul itu manusia biasa, sama dengan kita. Cuma bedanya beliau mendapat wahyu, kita tidak.
beliau dikontrol oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat, kita enggak. Kita ini manusia biasa, sebaik apapun kita tetap bisa berbuat maksiat dan pernah berbuat maksiat. Kalau Rasul itu tidak pernah berbuat maksiat, karena Rasul itu manusia yang asim, yang terjaga, maksum, manusia yang terjaga, bukan asim, maksum, manusia yang terjaga dari dosa. Nah itu ya, jadi kalau ada orang jualan bensin, dia bilang ini 1 liter, padahal sesungguhnya bukan 1 liter, setiap botolnya itu 1 liter kurang dikit. Jadi ketika beri 100 liter, mereka taruh di botol bisa menjadi 105 botol. Selisih 5 saja, 5 liter. Jadi dari 100 liter itu dikurangi sedikit sampai terbentuk, menjadi 105 botol. Untung, tapi itu haram itu. Lebih baik saudara jual 15.000 itu tadi, beli 10.000 jual 15.000 tapi ukurannya pas. Itu halal itu. Tapi saudara kurangi sedikit. 1 liter kurang apa sih? 1/10 liter itu apa namanya? Kurang 1 desiliter. Hah? Desi dulu ya. Desiliter dulu baru mililiter ya. Ya. Atau kalau kiloan beras, yang gampang aja ya. Saudara beli beras sama pedagang beras 1 kuintal, 100 kilogram. Kemudian saudara jual lagi per plastik 1 kilogram beras. Waktu beli 1 liter dari pedagang beras, saudara membelinya harganya 1 kilogram beras. Lagi-lagi saya nggak tahu ini. Harga 1 kilogram beras berapa sih sekarang? Ya yang paling enak sudah berapa Bu? Hah? 17.000 1 liter. Aku tuh nggak tahu Pak. Tahunya pengen ngeluarkan duit itu aja. Beli beras nih uangnya. Gitu aja ada tahunya juga. Enggak pernah mengusut saya. Jadi saudara beli beras 1 kuintal dari pedagang beras, saudara mau jual lagi per kilogram 1 plastik. Tentunya saudara pengen dapat untung, sehingga ketika menjual eceran 1 kilogram beras, dari beli beras 17.000 di pedagang beras, saudara jual 20.000, itu yang 3.000 itu halal. Jangankan 3.000, saudara mau minta untung 5.000 1 kilogram per kilogramnya. Jadi saudara beli sama pedagang beras yang termahal, yang paling enak, paling mahal harganya 17.000 1 kilo, saudara jual 25.000, itu yang 8.000 itu halal. Asal timbangannya betul-betul 1 kilogram. Sebaliknya atau bukan sebaliknya ya, apa ya? Tetapi kalau saudara menjual beras per kilo dari harga 17.000 waktu beli, kemudian dijual menjadi 17.100, misalnya cuma ngambil 100 rupiah saja per kilo. Jadi kalau 100 kilogram menjadi berapa untungnya? 10.000 ya? 10.000. Untungnya sedikit, 10.000 aja untungnya, 1 kuintal. Apa ada ya pedagangnya kayak gitu ya? Ya, tapi saudara akalin. Diakalin itu 1 kilonya itu dikurangi, tinggal 9 on. Jadi satu plastik itu saudara bilang ini 1 kiloan ini. Kamu beli berapa? 5 kilo, ya berarti 5 plastik. Padahal enggak 1 kilo itu, cuma 9 on. Saudara dapat untung per plastiknya, karena ngambil 1 ons, kalau orang beli 10 kilo, saudara dapat 1 kilo. Dapat untung setiap 10 kilo, 10 plastik 1 kilogram kata sampean,
Padahal lu cuma 9 on, orang beli 10 kilo, saudara dapat untung 17.000 jadinya ya. Ya, dapat untung 17.000. Nah itu 17.000-nya sampean tuh haram itu. Membuat harta sampean menjadi haram, semuanya jadi haram. Gitu. Itu aturan Allah tuh kayak begitu, Pak. Jadi bagaimana? Islam mengajarkan kita kalau menakar dan menimbang sesuatu, hendaknya menakar dan menimbang dengan sempurna. Sebagaimana saudara, Anda kepingin ketika menakar dan menimbang dari orang lain, minta sempurna. Yang sempurna ya takarannya, timbangannya ya. Iya. Beli mangga berapa sekilo? Sekilo berapa mangga tuh? 20 ribu ya. Aku nggak tahu juga harganya. Pokoknya tahu yang penting ada mangga di rumah tuh. Yang ngasih banyak, Pak. Ada saja yang ngasih itu, Masya Allah. Kemarin dikasih juga. Ada mangga kue ini banyak sekali, dari mana ini? Jadi tahu-tahu dari Pak Haji Amli katanya. Mana Pak Haji Amli? Pak Haji Amli nggak ada. Punya mangga kue ini pian lah. Oh Masya Allah. Kasihnya banyak sekali nih. Biasanya Pak Haji Wahid yang ngasih. Sampai karena mangga kue ini tuh di dalam rumah, Pak. Anak-anak kecil masuk ke rumah itu. Baunya enaknya gitu. Bau apa ini ya? Anak-anak kecil suka ngaji ke rumah itu. Mereka dapat baunya aja. Harusnya dikasih itu ya. Tapi aku nggak sempat ngasih, ya itu ibunya mestinya ya. Jadi nggak tahu harga mangga aku. Saudara beli mangga dari pedagang buah 10 kilo, harga 20.000 1 kilo. Saudara jual lagi per kilo, dinaikkan menjadi 25.000. Enggak apa-apa, itu halal itu. Tapi nakarnya yang benar, nimbangnya yang benar. Kalau nimbangnya dikurangi, karena ada pedagang yang nakal kan Pak. Ya, 1 kilo itu ketika dia menakar, betul-betul ditaruh timbangannya 1 kilo. Tapi begitu dia menjual, dikasih pemberat yang lain. Jadi kalau ditimbang itu enggak begini Pak, tapi sudah gini sedikit. Begitu nakar dia dapat untung. Itu keuntungan sampean yang cuma sedikit itu membuat harta sampean jadi haram. Semuanya yang saudara peroleh dari situ. Bukan cuma yang itu aja. Itu bikin haram harta sampean seluruhnya. Jadi jangan main-main Pak. Soal menakar dan menimbang ini. Makanya kaum nabi-nabi sebelumnya dulu pernah dibinasakan oleh Allah. Gara-gara dalam berdagang menakar dan menimbangnya itu curang. Nanti kita lihat ayatnya ya. Jadi saya ulangi, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini berbicara tentang larangan menakar dan menimbang yang curang. Ini ya, kita lihat tafsirnya. Tadi sudah tahu terjemahannya dan saya harap membacanya pun saudara juga sudah tahu ya. Jangan sampai salah-salah lagi sudah. Kalau keliru terselip ya wajar lah, namanya lidah itu kan. Lidah keselip ya. Terselip ngomongnya, mengucapkannya keliru ya wajar, tapi tidak sengaja ya. Nah ini kita masuk ke tafsirnya sekarang. Tafsiru suratil mutaffifin, tafsir surat al-mutaffifin, wahia madaniyatun kata Ibnu Katsir, dan dia surat ini adalah surat madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya sebelum menjelaskan ayat yang pertama beliau tuliskan hadis ini. Qala telah berkata An-Nasaiyu, Imam Nasai, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Dua orang ini Imam Nasai, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah adalah dua ahli hadis, dua imam ahli hadis, dua mukharrij hadis, dua perawi hadis dan punya kitab hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah ini bersumber an Ibnu Abbas, dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qal Ibnu Abbas telah berkata, lama ketika qadima datang, siapa yang datang? Nabi Allah sallallahu
alaihi wasallam. Ketika Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW datang al-Madinata ke kota Madinah, Madinah yang sekarang ini, ya, dulu belum seperti sekarang. Kanu adalah mereka, yakni para penghuni kota Madinah, itu min ahbasin nas. Min termasuk ahbasin nas, seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia, kailan dalam menakar maupun menimbang. Jadi mereka pedagang juga, orang Madinah itu profesinya kebanyakan pada waktu itu juga pedagang, sama seperti orang Mekah. Karena profesi yang paling banyak zaman dahulu itu pedagang. Dan pekerjaan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW itu pedagang. Jadi kalau saya jadi pedagang, sudah betul itu. Itu pekerjaan yang paling disukai, paling barokah. Itu adalah pedagang. Bukan pegawai negeri, Pak. Pegawai negeri itu bukan pekerjaan yang paling disukai oleh Rasul. Pegawai negeri kalau dalam Islam itu paling enggak enak. Tapi paling disukai oleh orang zaman sekarang, Pak. Setiap lulusan pendidikan S1, S2, S3 yang dicari pegawai negeri. Ngapain sampai jadi pegawai negeri, enak jadi pedagang. Loh, penguasa negara ini tuh pedagang, Pak, konglomerat. Itu Pak Presiden kita dan para pengusaha kita kan konconya itu para pedagang-pedagang itu, Pak. Jenderal-jenderal kita juga gitu, Pak. Bersahabatnya dengan para pedagang-pedagang besar itu. Nah, mereka bisa jadi pejabat karena disokong oleh para pedagang-pedagang besar ini. Ikut andil, ikut membantu, istilahnya dalam tanda petik membantu. Sebenarnya bukan membantu tuh, minta jatah nanti kalau kamu jadi, awas loh ya, kalau jadi aku dikasih proyek loh ya. Gitu ya, kira-kira ya. Ya. Jadi saudara, Islam mengajarkan kepada kita, ketika kita menakar atau menimbang sesuatu hendaknya dengan timbangan dan takaran yang baik. Nah, penduduk Madinah pada waktu itu, mereka itu seburuk-buruk manusia dalam soal takaran. Fa'anzalallahu, lalu menurunkanlah Allah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ya. Setelah turun surat ini, Pak, dan dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Madinah, makanya dari sebab riwayat inilah sebagian ulama mengatakan, dan termasuk Ibnu Katsir di sini mengatakan bahwa surat ini Madaniyah. Turunnya itu di Madinah, dibacakan oleh Nabi kepada orang Madinah. Nanti ada riwayat lain yang menerangkan surat ini terturun ketika Nabi dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Diberi oleh Allah surat ini. Lalu dibacakan oleh oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Madinah. Ketika Rasul dilapori oleh para muhajirin, ya Rasulullah, orang-orang Madinah ini kalau berdagang curang mereka, ya Rasulullah. Kalau menakar dan menimbang ini, mereka mengurangi takaran dan timbangan. Lalu Rasulullah SAW membacakan surat ini kepada mereka. Berarti sudah turun sebelumnya. Nah, turunnya dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Sehingga sebagian ulama, kebanyakan ulama mengatakan surat ini tetap Madaniyah. Turunnya itu di dalam perjalanan Nabi hijrah, belum sampai di Madinah. Baru di Madinah itu dibacakan. Begitu dibacakan surat ini kepada penduduk Madinah, Pak, Bu, apa yang terjadi? Fahasanul kaila ba'da dzalika. Fahasanu, maka mereka penduduk Madinah kemudian membaguskan al-kaila, timbangan takaran mereka, ya, takaran-takaran itu ba'da dzalika, sesudah itu. Dulu, Pak, orang-orang muhajirin, orang-orang Ansor. Orang-orang Madinah itu kan disebut sahabat-sahabat Nabi yang dari kalangan penduduk asli Madinah disebut sebagai sahabat-sahabat Ansor. Orang-orang Ansor itu orang-orang yang terbaik itu. Ansor yang dulu, Pak. Ansor yang sekarang aku. Kurang ngerti.
Orang-orang Ansor zaman dulu itu orang-orang yang terbaik, dipuji oleh Allah Ta'ala, diabadikan dalam Al-Quran pujian Allah kepada mereka. Demikian juga orang-orang Muhajirin. Tapi lebih mulia orang-orang Ansor. Dimuliakan oleh Ansor melebihi orang-orang Muhajirin. Karena orang-orang Ansor itu membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membela al-Islam. Nah sekarang juga ada orang Ansor, tapi yang dibela kok kayaknya ya bukan Nabi Muhammad SAW dan bukan Islam yang dibela. Kayaknya, ya maafkan aku kalau salah. Ya, mudah-mudahan enggak. Karena kalau orang-orang Ansor itu, Ansorullah yang saya maksud loh ya. Ansorullah itu penolong-penolong agama Allah. Yang mereka bela itu agama Allah, Islam ini, bukan yang lainnya. Ya, turun surat ini. Ibnu Katsir membawakan surat ini dulu. Ini orang Madinah dulu itu jelek takarannya timbangan. Begitu dibacakan surat ini oleh Nabi Muhammad SAW, langsung mereka berubah seketika itu juga. Nah saudara, mestinya kita ini meniru orang-orang Ansor, orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang penduduk asli Madinah itu. Tadinya mereka kalau menakar dan menimbang itu jelek, takarannya dan timbangannya curang. Begitu dibacakan Al-Quran langsung berubah. Oh begitu ya, jadi nggak boleh ya mengurangi takaran dan timbangan walaupun cuma sedikit. Iya nggak boleh walaupun cuma setengah on. Jangankan 1 on, setengah on aja nggak boleh kamu ngurangi. Malah beras kalau setengah on kan nggak terlalu kelihatan Pak, tapi kalau emas setengah on kelihatan banget Pak. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat yang pertama ini dalam kitab-kitab tafsir diantaranya adalah dalam kitab tafsir Al-Baghawi diterangkan begini. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Siapa mereka? Yaitu alladzina, orang-orang yang kusuna, mereka suka mengurangi al-mikyala, takaran, wal mizana, dan timbangan, wa yabkhosuna, dan mereka mengurangi hukukon nas, hak-haknya orang lain. Orang lain haknya dikurangi, dia beli 1 kilo, tapi saudara ngasihnya 1 kilo dikurangi. Itu namanya saudara mengurangi hak orang lain. Islam melarang keras perbuatan seperti itu. Mengurangi hak orang lain itu tidak boleh. Apapun sudah yang dia kurangi. Mau hak suaranya kah, hak pembeliannya kah, hak takarannya, hak timbangannya tidak boleh dikurangi sedikit pun. Kalau sampai melakukan perbuatan itu dimasukkan ke dalam neraka wail. Oh, enggak main-main Pak ancamannya ini. Dari Allah Ta'ala ini. Lalu qala, berkatalah Az-Zujaju, ulama yang namanya Az-Zujaj. Ini ahli bahasa Arab. Az-Zujaj mengatakan innama kila, sesungguhnya tiada lain dikatakan lilladzi, kepada orang yang kusu, dia selalu mengurangi al-mikyala, takaran, wal mizana, dan timbangan. Sesungguhnya orang-orang Arab itu biasa mengatakan kepada orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan disebut sebagai mutaffifun. Kalau satu orang mutaffifun. Ini isim mufrad ya, mufrad mudzakkar. Itu artinya satu orang yang curang. Kalau banyak mutaffifuna. Li'annahu, karena dia layakadu, hampir-hampir. Orang yang curang dalam menakar dan menimbang itu layakadu, hampir-hampir ya. Itu seperti orang yang yasriku, mencuri. Fil mikyal, dalam takaran, wal mizan, dan timbangan. Illa, kecuali yang dia curi adalah asyai al yasir, sesuatu yang kecil, sesuatu yang apa namanya ya, yang sedikit, yang sepele gitu, yang mudah. Tapi at-tofif, yang sedikit tadi itu at-tofif, sesuatu yang curang.
Jadi saudara, berbuat curang walaupun cuma sedikit, mengurangi takaran dan timbangan. Kalau jualan bensin dibilang dia katanya jualan 1 liter padahal 1 liter kurang dikit. Itu tetap curang. Saudara jualan barang yang pakai kiloan, saudara bilang ini 1 kilo padahal itu tidak ada 1 kilo, cuma 9 on atau 1 kilo kurang setengah on. Tetap itu curang namanya. Demikian juga saudara menghitung suara pemilih dalam pilkada, pemilu, pilpres, pilek dan sebagainya, dikurangi 5 suara, tetap itu curang. Dan itu dikutuk oleh Allah. Dan diancam akan masuk neraka. Neraka yang paling bawah lagi, Pak. Maka hati-hati saudaraku yang bekerja sebagai pegawai KPU, baik ketua KPU pusat maupun daerah, anggota KPU pusat maupun daerah, hati-hati sampean jangan sampai curang. Ancamannya masuk neraka yang paling bawah loh Pak. Walaupun saudara haji, walaupun saudara kiai atau ustadz sekalipun, nggak peduli. Ya, ini dalam tafsir Al-Baghawi. Kalau Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya beliau menuliskan seperti ini. Fal muradu, maka yang dimaksud bitatfif dengan at-tatfif atau orang yang curang, hahuna di sini yang dimaksud dengan perbuatan yang curang di dalam ayat ini adalah al-bahsu, mengurangi fil mikyal dalam penakaran wal mizan dan penimbangan. Imma ada kalanya bil izdiyadi dengan menambah, inik tadho minan nas jika dia meminta dari manusia, dari orang lain dengan menambah. Jadi ketika dia menakar atau menimbang dari orang lain, dia bilang, yang sempurna loh takarannya, kalau perlu ditambahin dong, aku beli banyak loh, aku beli 1 ton loh, tambahin dong. Gitu. Aku beli 100 kilo loh. Orang lain kan beli dari kamu paling cuma 10 kilo. Aku beli 100, 200 kilo loh. Tambahin dong, tambahin. Sama Pak, itu curang juga. Masya Allah. Apa enggak celaka Pak kita ini kalau gitu nih? Aduh, makanya orang sini itu Pak, orang sini, orang Sampit ini, dan orang di Kalsel, di Banjarmasin, itu ketika mereka jualan itu mereka selalu bilang, ini ya jual ya, beli, minta ridhonya ya. Itu ada kalimat tersembunyi di situ, aku curang, aku minta ridhonya ya, gitu. Ya kalau dia bilang, ya selamat sampean itu. Gak jadi dituntut nanti di akhirat. Saya tuh pertama kali saya dengar ucapan itu, pertama kali saya mendarat, saya ditugaskan di Kalimantan ini, pertama kali menginjak bumi Kalimantan ini Banjarmasin Pak. Saya ditugaskan waktu itu begitu keluar SK, selesai spesialis Pak ya, sekolah spesialis selesai, keluar SK dari Kementerian Kesehatan, dulu namanya Depkes. SK Depkes itu penempatan saya di Kalimantan Tengah. Saya protes Pak ke Depkes, saya enggak mau. Saya tuh mengajukan permohonan penempatan di Rumah Sakit Umum Sarjito Jogja, kok keluar SK begini? Gimana nih pengajuan saya kan ke Jogja. Saya minta ditempatkan di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Kenapa keluar ini? Saya protes. Dibawa saya ke Kepala Biro Kepegawaian Depkes. Ya terima saya Bu. Saya pengajuannya ke Sarjito kok dikeluarkan SK ke Kalimantan Tengah. Sini. Diperiksa sama dia. Kamu waktu dokter umum kan belum pernah tugas di luar Jawa kan? Sekali ini saja. Negara membutuhkan kamu, Kalimantan Tengah tuh enggak ada spesialisnya. Spesialis saraf enggak ada. Kamu saya ditugaskan di sana cuma 1 tahun saja kok. Masa keberatan? Saya mintanya di Sarjito Bu, saya enggak minta di sana. Kalau kamu mau ngeyel begitu, nanti ku cabut surat izin praktekmu loh. Gitu saya Pak, diancam gitu Pak. Wah, dia dicabut Bu. Iya, cuma 1 tahun aja kok. Iya, ya sudah saya ngalah Pak. Enggak berhasil saya membujuk rayu itu.
Udah saya berangkat dari Solo pamitan Pak, besar-besaran pamitan. Pamitan kayak nggak mau kembali lagi gitu lah. Udah saya pergi sendirian dulu waktu itu Pak. Belum bawa keluarga, sendirian. Caranya ke sana pakai apa ya? Saya belum tahu itu. Belum, seingat saya itu belum pernah bepergian ke Kalimantan. Jadi jalurnya belum tahu. Saya tanya sama teman saya yang sudah lebih duluan. Pak Sugeng, kamu dari Jogja ke Jakarta aja. Terus naik pesawat apa itu ya? Sekarang sudah nggak ada pesawat itu. Bukan? Hah? Bukan Pak. Apa lupa namanya itu? Maskapainya itu pesawatnya warnanya jambon, pink itu. Apa sih namanya pesawat? Wah, udah nggak ada sekarang itu. Pokoknya jurusan Jakarta Banjarmasin. Udah saya naik pesawat, lupa namanya saya. Dulu ingat, kemarin ingat, sekarang pas lupa ini. Aduh, namanya apa lupa saya. Terus mendaratlah saya di sana, dijemput sama orang Kimia Farma. Orang Kimia Farma Sampit, karena udah janjian, udah dihubung-hubungkan itu. Turun naik pesawat sore hari Pak, menjelang maghrib. Kami pada asar, belum sampai maghrib. Lalu dibawa saya naik mobil. Gimana Dok, kita langsung ke Palangkaraya? Iyalah, langsung Palangkaraya. Baik. Dia orang asli Sampit ini, kepala Kimia Farma waktu itu. Ya, dibawa, terus saya mau beli air minum dulu, bisa mampir? Iya, beli aqua dan makanan kecil gitu. Mampir di warung, keluar dari bandara Banjarmasin itu Pak, sepanjang Gambut, jalan Gambut itu loh. Nah, pas belokan bundaran itu loh. Nah, turun di situ saya beli. Nah, berapa ini harganya ini? Nah, begitu saya serahkan uang, dia nyerahkan barang. Jual Pak lah, aku bingung, jual, iya jual, ya, aku mau bilang apa nggak tahu Pak, dagelan ini, saya kasih uang aja, bilang jual ya, aku bilang ya, ternyata harusnya bilang beli gitu ya, ya kamu jual saya beli gitu, ya mestinya gitu. Masya Allah, saya baru ngeh itu ketika sudah dalam perjalanan, kok tadi bilang jual ya. Orangnya menyerahkan barang jual ya Pak. Akhirnya mesti bilang, ya saya beli ya gitu. Itu akad jual beli dalam syariat Islam itu memang kayak begitu Pak. Nanti kalau saudara pelajari soal kitab jual beli tentang fikih jual beli. Itu ada pedagang itu ketika menyerahkan barang dia mengucapkan jual, yang menerima barang memberi duit bilang beli gitu. Dah sah ini akad. Ya seperti kalau saudara jadi pengantin loh. Setelah dinikahkan, saya nikahkan kamu dengan anak saya, dengan perempuan yang bernama ini, binti ini, dengan mas kawin, ini ya. Saya terima nikahnya, itu sama itu, akad nikah dengan akad jual beli sama. Saudara menjual anak sampean sama orang lain, dengan mas kawinnya sebagai bayarannya. Jadi begitu saya itu tertegun saya waktu itu, kok begini ya caranya ya. Ternyata setelah sampai di Sampit juga begitu Pak. Sampai hari ini di pedagang-pedagang sering itu, jual Pak ya, ya saya beli gitu sekarang ya beli ya ini. Masya Allah. Jadi saudara, itu saya pertama kali dengar itu ya itu di Banjarmasin itu. Nah dalam perjalanan itu dari Banjarmasin, maghrib. Nah keluar dari kota Banjar, udah mulai masuk ke daerah Kapuas itu. Pak kok sepi Pak, kok makin kanan makin sepi Pak. Aku bilang itu, memang begini Pak. Jadi sepanjang perjalanan itu keluar dari Banjarmasin menuju ke arah Kapuas, apalagi setelah pulang pisau Pak. Kok sepi sekali Pak, nggak ada mobil ini. Ya memang begini, lama sekali itu baru ketemu. Ya Allah kayak begini Kalimantan Pak. Indonesia sudah 50 tahun merdeka masih kayak begini itu. Jarang sekali ketemu, itu tahun 2003 Pak. Memang kayak begitu perjalanan itu sepi. Nanti baru ketemu mobil satu. Kalau di Jawa Pak kita jalan sepanjang jalan ketemu mobil terus itu. Bertemu terus itu. Enggak pakai menit itu.
Nah di Kalimantan kok beberapa menit baru ketemu satu, nanti ketemu lagi satu, gitu Pak. Udah begitu di jalan lewat jembatan tuh jundil-jundil Pak. Ini orang Kalimantan dulu Pak. Bikin jalan kalau lewat apa namanya? Lewat parit itu kan, jembatan kecil itu loh Pak. Itu bikin jembatannya kayak gini Pak, kayak jajaran genjang itu Pak. Jadi jalan terus naik gitu. Nah, ya kalau mobil itu kenceng pasti jundil ya. Tahu jundil apa? Bahasa Solo itu jundil. Jadi lompat gitu Pak. Saya iseng-iseng Pak pernah bawa mobil sendiri, mobil Suzuki Carry punya Pemda untuk dokter Suzuki Carry 100 cc, 1000 cc itu. Itu saya bawa sendiri dari Sampit ke Banjarmasin. Saya mau menghitung berapa kali saya jundil Pak. 600 kali lebih Pak, Masya Allah. Apalagi di daerah dari Banjarmasin dari Palangka ke Banjar itu. Sedikit-sedikit kan lompat gitu. Saya hitungin itu Pak, 600 kali lebih itu Pak. Masya Allah. Ini apa nggak bisa bikin jalan yang enak gini sih? Kalau di Jawa kan jalannya tetap mulus gitu Pak. Gini loh, licin gitu. Ini ya terasa gini tapi enggak lompat begitu Pak, jundil. Masya Allah, ini insinyurnya gimana sih ini bikinnya ini? Udah kita lewati sini, masuk kembali ke sini ya. Jadi ketika kita menukar, membeli dari orang lain, minta takaran dan timbangan, kita minta tambahan ketika menakar, itu curang juga sebetulnya itu. Sama. Wa imma dan ada kalanya, ini kata Ibnu Katsir ya, dan ada kalanya bin nukson dengan mengurangi, saya ulangi dari depan, yang namanya curang, fal muradu maka yang dimaksud bitatfid dengan perbuatan curang, hahuna di dalam ayat ini, di sini dalam ayat ini, adalah al-bahsu fil mikyal wal mizan, mengurangi di dalam menakar dan di dalam menimbang. Imma ada kalanya adalah bil ijtihadi dengan menambah idiktado minan nas ketika meminta takaran dan timbangan dari orang lain, wa imma dan ada kalanya bin nukson dengan pengurangan in ketika atau jika qadhohum dia menakar dan menimbang untuk orang lain. Jadi ketika kita membeli minta ditambah, tambahin dong, tambah itu curang juga sebetulnya itu. Padahal itu kan biasa kita gitu kan ya. Beli beras, beli buah, yang sering beli buah ini. Tambahilah satu. Itu curang juga itu sampean itu. Enggak pernah tahu kan? Ini sekarang kita diberitahu oleh Ibnu Katsir ini. Beli 1 kilo ya 1 kilo, jangan minta tambah lagi. Tapi karena baiknya orang Indonesia Pak, minta tambahan dia dikasih tambahan. Karena dia beli banyak, ya udah saya tambahin ini. Udah minta diskon harga, minta tambah lagi takarannya, ini orang Indonesia memang kayak begitu ini. Nanti giliran dia menimbang untuk orang lain, dikurangi takarannya, harganya dinaikkan, takarannya dikurangi apa enggak, kurang ajar ini Pak. Ya layak sekali kalau Allah mengancam mereka dengan neraka wail. Jadi kalau kita beli 1 kilo ya udah 1 kilo, udah enggak usah minta tambah. Nah, beli buah 1 kilo, udah 1 kilo. Ditambahi syukur enggak. Kalau yang nambahin punya pedagang itu lain soal. Ini saya kasih hadiah tambahan ya. Nah, itu lain soal. Kalau sampai yang minta curang sampai ya. Hati-hati ya. Walihada dan karena inilah fasaro menjelaskanlah, siapa yang menjelaskan? Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi menjelaskan bil mutaffifin tentang al-mutaffifin tentang orang-orang yang curang. Alladzina yaitu orang-orang yang wa'adahum Allah telah mengancam mereka bil khosar wal halak dengan kerugian dan kebinasaan, wa huwa dan dia adalah al-wail jurang yang ada di neraka sana biqaulihi dengan firman-Nya ya. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Siapa mereka? Alladzina orang-orang yang idza ketika iktalu mereka menakar, mengukur, menimbang alan nasi, menghitung juga termasuk sini, menghitung suara. Nah, ketika pilpres, pilek, pilkada,
ketika mereka menakar menimbang ya alan nas kepada orang lain, yastaufun, ketika mereka menakar menimbang dari orang lain maksudnya, yastaufun, mereka meminta sempurna takarannya. Ai di sini diterangkan idaktalu alan nas ai minan nas, idaktalu minan nas. Ini ya, iktalu alan nas, penjelasannya iktalu minan nas. Ketika mereka menakar dari orang lain, yastaufun, mereka minta sempurna, ai hak ya'khuduna haqqahum, mereka meminta hak mereka bil wafi, dengan sempurna. Wa zaidi, dan kadang-kadang minta ditambah. Minta tambahan dalam takaran dan timbangan dari orang lain itu dilarang. Itu tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Al-Baghawi sama, alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastaufun, maksudnya adalah wa arada, dan yang Allah maksudkan adalah idzaqtalu, ketika mereka menakar minan nas dari orang lain, minta takaran dari orang lain, ai yaitu akhadhu, mereka mengambil minhum dari mereka orang lain tadi. Mereka mengambil takaran dari orang lain, tambahin dong timbangannya, takarannya, gitu. Nah, makanya dikatakan di sini wamin, dan kata min di sini adalah wamin wa ala, dan kata min dan kata ala itu muta'akibani, itu berdekatan saja. Itu maknanya mirip, sama saja. Iktalu alan nas maksudnya iktalu minan nas. Ketika mereka menakar atau mereka menakar dari orang lain, mereka minta sempurna takarannya. Ketika menimbang timbangan dari orang lain, mereka minta sempurna timbangannya. Wa idza kaluhum, dan ketika mereka menakar untuk orang lain, untuk mereka orang lain, atau wazanuhum, ketika mereka menimbang sesuatu timbangan untuk mereka orang lain, yuhsirun, mereka mengurangi takaran atau timbangan. Nih yuhsirun di sini diartikan ai yang kusun, mereka mengurangi takaran atau timbangan. Waqad, padahal sungguh, amarallahu ta'ala, Allah ta'ala telah memerintahkan bil wafai, untuk menyempurnakan fil kaili, dalam masalah penakaran atau takaran, wal mizan, dan timbangan. Faqala, padahal ayat yang turun sebelumnya, ya ini yang tersebut dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini turun sebelum surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Isra ini surat Makkiyah. Di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 35, Allah berfirman seperti ini. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Silakan Saudara buka surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra itu surat yang ke-17 ya. Kok mandek. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat berapa itu? 36 ya. 35. Surat Al-Isra ayat 35. Nah, Saudara lihat sendiri itu di mushafnya, di dalam Qur'annya ya. Ya, sama. Jadi wa aufu, dan sempurnakanlah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman al-kaila, takaran itu, idza kiltum, ketika kalian menakar, wazinu, dan timbanglah oleh kalian timbanglah bil qistasil mustaqim, dengan timbangan yang lurus, dengan penimbangan yang benar. Dzalika khairun, penimbangan dan penakaran yang benar itulah yang lebih baik.
wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik akibat. Kalau saudara dalam berjual beli, menakar barang, menimbang barang, takarannya dan timbangannya benar, adil, ya, itu adalah perbuatan yang baik dan itulah perbuatan yang akan menghasilkan akibat yang terbaik. Tapi kalau sebaliknya, menakar curang, menimbang curang, menghitung suara curang, akibatnya tidak baik. Ini Al-Quran loh Pak yang bicara ini, bukan aku Pak. Saudara dalam menjadi panitia PPSK termasuk pegawai KPU ya. Kalau KPU cuma menetapkan aja ya. Yang pegawai di TPS itu loh. Hati-hati loh, jangan curang loh sampean. Diancam sama api neraka sampean, walaupun sampean dapat duit, misalnya ya, dapat duit, ada yang nyumbang dalam tanda petik kepada saudara. Nanti ingat ya, ingat itu ya, pakai kelingan mata gitu. Ingat ya, kesepakatan kita ya, sudah. Apa itu? Nggak tahu aku. Yang penting pokoknya ada duit, ada itu gitu ya. Nah, kalau saudara berbuat seperti itu alias curang, itu akibatnya buruk. Tapi kalau jujur, akibatnya baik. Makanya kejujuran itu akan membawa orang ke surga. Ya, waqala, dan Allah juga berfirman dalam surat lain, surat Al-An'am. Ini turun juga sebelum surat Al-Mutaffifin, surat Al-An'am ini. Surat yang ke-6 ayat 152. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan itu dengan benar, dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Untung ada kalimat di belakangnya ini Pak. La nukallifu nafsan, tidaklah kami membebani seseorang illa wus'aha, kecuali menurut kemampuannya. Saudara, ini ayat ini luar biasa Pak. Saudara jualan beras nih, beli beras 1 kuintal, saudara jual secara eceran per kilogram. Belinya 1 kuintal, taruhlah berapa ya, 300 ribu misalnya. Saudara jual eceran 300 ribu apa berapa? Kalau 1 kilonya 30 ribu, 1 kuintal berapa Pak? 3 juta ya? 3 juta ya? Nah, saudara beli 1 kuintal 3 juta. Saudara kepingin dapat untung, dijual 3 juta, nanti bisa jadi 3 juta 100 ribu misalnya, atau 3 juta 500 ribu. Enggak apa-apa, halal itu. Jadi per kilonya, hitung-hitungannya segitu. Nah, waktu saudara menimbang 1 kilo, mungkin itu tidak 1 kilo persis juga, mungkin. Kenapa? Karena ada rontok beberapa biji beras. Paham maksud saya ya? Ada tumpah, gula pasir tumpah sedikit, beberapa butir. 1 kilo, waktu ditimbang 1 kilo, waktu saudara bungkus ada yang tercecer, mungkin beberapa butir beras. Sehingga enggak jadi 1 kilo. Allah bilang apa? La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Dia sudah berusaha betul-betul 1 kilo, timbangannya 1 kilo, enggak dicurangin, enggak. Tapi ada yang tumpah sedikit, 1-2 butir beras. Sehingga tidak 1 kilo. Allah maafkan kalau cuma 1-2 butir beras. Tapi kalau berbutir-butir sampai 1 ons, nah itu yang Allah akan tuntut itu. Ya, ini yang kedua. Larangan, perintah untuk menakar dan menimbang dengan benar. Ya, itu yang kedua. Ayat yang ketiga, waqala, dan Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rahman. Ini kita buka surat Ar-Rahman Pak, biar saudara ngerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajari kita menjadi manusia yang benar, yang jujur. Luar biasa surat Ar-Rahman ini. Ya. Makanya siapa yang membaca surat Ar-Rahman ini, Allah akan menyayangi dia. Allah akan mengasihi dia.
Ar-Rahman, Allah yang maha kasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemurah. Allamal Quran, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dialah yang telah menciptakan manusia. Allamahul bayan, dialah yang telah mengajarinya, telah mengajari manusia segala macam penjelasan, segala macam ilmu. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu beredar dengan perhitungan. Tadi matahari dan bulan itu beredar dengan perhitungan itu. Ada hitung-hitungannya itu. Dan itu yang tahu ahli alak, ilmu falak, ya, ahli meteorologi kalau zaman sekarang, ahli yang sekolah di bagian geologi dan meteorologi itu ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Setelah Allah menerangkan dirinya bahwa dialah yang mengajari manusia Al-Quran, dialah yang menciptakan manusia, dialah yang mengajari manusia segala macam penjelasan, sehingga manusia bisa menjelaskan segala sesuatu karena ilmu yang ada, yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah bersumpah, lalu Allah menyebut tentang makhluknya. Asyamsu, dimulai dengan makhluk Allah yang paling gede. Matahari kan gede banget Pak. Ya, asyamsu, matahari, wal qamaru, dan bulan itu bihusban, dengan perhitungan. Wan najmu, dan bintang itu juga. Wasyajaru, dan pepohonan itu semua. Yasjudan, keduanya selalu bersujud. Jadi matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, semuanya, terutama ini Allah menyebut di sini bintang dan pepohonan. Ada yang mengatakan an-najmu di sini adalah pohon juga, pohon yang merambat, yang tidak berbatang. Wasyajaru, dan pohon yang berbatang, ya, yang ada batangnya. Itu kedua macam tumbuh-tumbuhan ini bersujud itu. Pohon itu sujud sama Allah loh Pak, cuma kita nggak tahu aja. Mereka bersujud. Nah, masa ada manusia suruh sujud kepada Allah aja nggak mau? Sujudnya malah sama orang. Ada seorang wali kota itu sujud sama orang. Ya. Jadi Allah menyuruh kita sujud itu hanya kepada Allah saja. Wasamaa, kemudian Allah menyebut langit ini. Wasamaa, dan langit itu rafa'aha, Allah telah meninggikannya. Wawadoa, dan Allah telah meletakkan al-mizan, keadilan. Allah menyebut langit yang tinggi itu Pak. Kemudian Allah menyebut tentang penimbangan, tentang timbangan. Timbangan yang adil yang Allah ajarkan kepada manusia. Jadi saudara, Allah menyebut langit, kemudian menyebutkan keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Itu ajaran Islam. Makanya saudara lihat lambang kejaksaan. Kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri. Lambang pengadilan. Lambang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu ada simbol timbangannya itu. Ya, betul. Artinya apa? Itu cocok dengan ajaran Islam itu, simbol itu. Bahwa keadilan itu harus dijunjung tinggi. Manusia harus menjunjung tinggi keadilan. Karena Allah menyebut langit, kemudian menyebut keadilan. Dan langit itu, perhatikanlah langit yang tinggi itu, rafa'aha, Allah lah yang telah meninggikannya. Langit itu sesuatu yang tinggi. Wa wado'al mizan, dan Allah telah meletakkan keadilan di langit sana. Jadi setelah Allah menyebut langit yang tinggi, Allah menyebut tentang keadilan. Keadilan itu sesuatu yang tinggi yang harus ditegakkan. Makanya betul kita harus menegakkan keadilan. Dan saudara-saudara yang bekerja di bidang hukum, mau yang di pengadilan, mau yang di kejaksaan, itu harus menegakkan keadilan. Dan saudara-saudara yang terlibat dalam proses itu, termasuk bapak polisi,
yang bekerja dalam bidang penangkapan. Kalau yang di sini karena melanggar hukum ditangkap, di sini melanggar hukum yang sama juga ditangkap dong. Jangan karena yang di sini pro kepada Pak Jokowi misalnya atau pada pemerintah tidak ditangkap, yang di sini karena berseberangan, karena oposisi dengan Pak Jokowi ditangkap. Jangan begitu. Itu enggak adil namanya. Ya. Belum adil itu, harus dirubah sebelum nanti Allah timpakan sesuatu kepada kita. Ini wabah taun, wabah corona ini insya Allah akan Allah angkat seketika kalau manusia di Indonesia ini mulai dari pejabatnya sampai rakyatnya semuanya adil. Bukan rakyat juga jangan hanya minta kepada para pejabat untuk adil, sampean jadi rakyat juga harus adil. Rakyat kecil juga harus adil. Nanti sampean jualan aja nggak adil, curang sampean. Nah, bagaimana Allah akan mengangkat bencana atau wabah ini dari muka bumi ini? Allah akan turunkan berkah dari langit dan mencabut semua kesulitan hidup dari bumi ini kalau manusianya itu adil, tidak zalim. Tapi kalau manusia zalim, oh jangan tanya Allah kalau marah. Ya, penjelasan selanjutnya nanti kita sambung lagi insya Allah besok lagi ya. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, menjadikan kita semua orang-orang yang beriman kepadanya, kemudian bisa beramal soleh untuk membuktikan iman kita dengan ikhlas. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang selalu diberkahi oleh rahmat Allah, diberi kemudahan dan keberuntungan dalam kehidupan ini, diberi kesehatan dan perlindungan dari wabah corona, diberi oleh Allah kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat, dan semoga kita semua diberi oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.